Yakin ini adalah bentuk kepedulian dan kecintaan beliau terhadap negeri ini dan juga terhadap Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Rekam jejak kritis dan keberanian beliau sudah kita saksikan bersama sejak zaman Orde Baru. Dan yang ketiga, kami mendengar ada pihak yang akan menempuh jalur hukum. Prinsipnya itu adalah hak konstitusional. Kami tidak berhak untuk membatasi. Tapi jangan sampai hukum dijadikan alat pukul politik yang tebang pilih sesuai dengan selera kekuasaan. Demikian. Di lain pihak, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menanggapi video yang diunggah Amin Rais via kanal YouTube-nya terkait Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mutia menyebut video itu merupakan pembunuhan karakter karena mengandung ujaran kebencian. Selain itu, pernyataan Amin Rais dinilainya tidak memiliki dasar fakta dan merupakan upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Untuk itu, Komdigi akan menempuh langkah hukum bagi siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan video itu secara sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya lebih setuju Kementerian Komunikasi ya, Ibu Mutia Hafid sebenarnya nggak perlu merespon terkait video dari Pak Amin Rais. Bahkan sampai membuat keputusan untuk memblokir video itu ya. Jadi memang tidak dihapus oleh Pak Amin Rais, tapi diblokir. Kalau Anda mau nonton videonya bisa menggunakan link luar negeri atau apa ya, VPN ya, atau IP luar negeri. Jadi kalau nonton videonya Pak Amin Rais itu dari YouTube Indonesia tapi menggunakan IP dari Indonesia juga itu nggak akan terbuka. Tapi kalau gunakan luar negeri itu terbuka. Nah cuma memang sikap itu juga menurutku agak reaksioner. Karena memang kita harus sepakat juga guys bahwa Amin Rais ini tiba masa tiba akal kok menyerang Prabowo gitu. Oh enggak Bang Bil, dia enggak nyerang Prabowo, dia nyerang Teddy. Iya, Teddy itu sebenarnya cuma sasaran pertama, tapi tujuan utamanya adalah Pak Prabowo gitu. Jadi dia dipakai sebagai pihak ketiga untuk kemudian membuat seorang Amin Rais punya tujuan utama, yaitu Prabowo. Tujuannya apa? Ya cari perhatian. Kan gitu. Jadi memang Amin Rais dia sedang melakukan apa yang disebut dengan istilah teman-teman komunikasi itu sebagai mendiskreditkan seseorang menggunakan proxy ya. Discrediting by proxy, istilahnya seperti itu. Jadi ini pola komunikasi yang sebenarnya untuk menjatuhkan harkat dan martabat reputasi seseorang dalam rangka untuk mencari perhatian sebenarnya. Kenapa mencari perhatian? Karena kalau dia turun ikut menanggapi misalnya Pak Prabowo, atau Prabowo ini kan representasinya Ibu Menteri, Ibu Mutia ya, itu maka target paling pertamanya adalah menurunkan kasta, jadi merendahkan posisi objek. Jadi kalau Prabowo menanggapi itu ya dia jadi kayak turun level gitu. Tapi target yang kedua selain menurunkan kasta dan juga level dari objeknya, cara seperti ini biasanya juga untuk membuat opini publik semakin kisruh. Jadi kalau nggak ditanggapi, maka yang terjadi adalah ada kebenaran di baliknya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ditanggapi Prabowo, tidak ditanggapi pemerintah, tidak ditanggapi M. Kodari misalnya, maka benarlah isu yang kemudian beredar termasuk dibenarkan oleh Amin Rais lewat videonya itu bahwa Pak Prabowo punya hubungan khusus dengan Teddy Indra Wijaya. Nah guys, sekali lagi dalam konteks video ini aku tidak mau terjebak untuk kemudian bagaimana kita menghajar Amin Raisnya. Karena memang dia sangat berkeinginan ini untuk didiskusikan gitu. Karena dalam teori ilmu komunikasi ini cara yang begitu efektif untuk mendapatkan perhatian dari penguasa, dari pihak-pihak yang punya kekuatan tertentu untuk mendapatkan respon. Itu pasti. Kita tahulah isu ijazah, isu Teddy digampar, isu-isu Pak Jokowi korupsi, isu Mas Gibran dimakzulkan, semua isu-isu yang berkelindan itu selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan perhatian juga guys. Nah ketika perhatian ini didapat antara dua, apakah kemudian dilakukan proses hukum atau cuma sekedar dilakukan pendekatan, misinya sudah berhasil gitu. Amin Rais aku yakin dia nggak takut lah di penjara. Buktinya aja menantunya justru sekarang memberikan ruang sebebas-bebasnya. Silakan kalau ada yang mau memenjarakan. Silakan kalau ada yang mau membawa ke proses hukum terkait videonya sang mertua, ya kan.
walaupun ketua umum atau siapa ya di Partai Umat itu menyayangkan pernyataan Amin Rais karena dianggap offside, tapi bagi aku ini bagian dari skema. Dan Amin Rais tidak akan pernah gentar. Dia menganggap ya silakan, wong video saya itu juga sesuatu yang perlu diperdebatkan, ya monggo. Kalau nggak setuju ya. Jadi gitu. Ini orang lagi caper, cari perhatian. Nah, makanya aku dari awal aku bilang sangat menyayangkan kenapa Ibu Mutia meresponnya dengan memblokir video itu. Biarin aja. Gitu. Nanti kemudian publik akan menilai gitu. Kalaupun mau direspon, ya nggak perlu repot-repot dari menteri langsung gitu kan. Ya Pak Teddy aja, ya itu isu yang beredar, nggak perlu lagi pakai pola-pola yang langsung mematikan itu nggak perlu, karena semakin direspon seperti itu maka yang terjadi adalah misi besar dari seorang Amin Rais itu terwujud nyatakan. Ini orang punya pengalaman agitasi guys. Amin Rais itu punya pengalaman sebagai propaganda yang tulen gitu. Di era reformasi itu kan dia punya kontribusi besar menggiring publik kita untuk kemudian melakukan tindakan kontrol yang begitu ketat terhadap Orde Baru sehingga menyebabkan seorang Soeharto itu tumbang. Jadi kalau pola-pola seperti ini masih dia gunakan, pola-pola ini dia masih pakai, itu ya walaupun klasik tapi juga begitu caranya gitu. Dan yang dia lakukan selama ini untuk Pak Jokowi kan nggak mempan. Nah sekarang dia hajar Prabowo, walaupun dia tidak bermaksud menghajar secara secara negatif ke Pak Prabowo, karena dia masih punya unsur kepentingan kan gitu. Kan gitu. Makanya menantunya bilang ya kita melihat bahwa ini sahabat lama sedang memberikan peringatan kepada sahabat yang satunya gitu. Jadi Amin Rais sedang memberikan peringatan kepada sahabatnya namanya Prabowo. Ya apapun itu guys, tuduhan seorang Amin Rais ini memang menjijikkan ya. Ini sangat jahat, ini sangat keji gitu. Kita sepakatlah bahwa konten Amin Rais itu lebih ke tuduhan, lebih ke fitnah, lebih ke sesuatu yang sebenarnya tidak berdasar gitu. Hanya karena kebetulan ada beredar isu-isu yang ditampilkan di media sosial, itu kemudian dipercaya 100%. Hanya karena kebetulan Pak Teddy sesekali di video potongan dengan Pak Prabowo terlihat gemulai, langsung diklaim. Hanya karena kebetulan Pak Teddy dipercayakan 100% oleh Pak Prabowo, langsung kemudian memvonis. Intinya semua ini terlalu politis kalau kemudian kita menghajar ke wilayah personal gitu kan. Mau Teddy itu punya orientasi seks seperti apa itu urusan personal gitu. Yang salah adalah ketika dia secara personal itu punya pengaruh terhadap kebijakannya, terhadap perilakunya sebagai pejabat publik. Itu yang harus kemudian kita lawan kan gitu. Kita nggak tahu lah orang yang tampil sebagai pejabat publik atau sebagai figur publik kemudian ternyata di dalam kamarnya dia punya orientasi seks. Ada yang mungkin bukan sesama jenis, bahkan bisa saja dia nggak punya seks kepada sesama jenis, nggak punya seks terhadap lawan jenis, seks orientasinya malah lain gitu, malah mungkin saja ke sesuatu yang lebih mengerikan ya. Selama itu tidak terbukti dan tidak bisa kita lihat ya kita nggak bisa memvonis kan gitu. Kalau terbukti ya dan itu dianggap melanggar norma ya silakan diproses. Tapi kalau cuma tuduhan ya janganlah kan gitu. Tapi apapun itu, selama dia tidak menampilkan kerja-kerja buruk sebagai pejabat publik, bahwa itu yang kita dorong gitu. Kalau dia buruk, jangankan perilaku menyimpangnya gitu. Dia salah ucap aja, ya itu kita kontrol. Karena kita bayar dia untuk menjadi pribadi yang hebat, menjadi presiden yang hebat, seskap yang hebat, menjadi menteri yang hebat, wamen yang hebat. Ya. Kenapa? Karena keringat kita itu yang kemudian ada hasil yang bisa membayar gajinya. Dari gaji yang dia dapat fasilitas, dia dapat tunjangan, bla 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 bla. Nah itu dalam konteks kerja-kerja pejabat publik kita. Nah itu yang sebenarnya perlu kita evaluasi. Jadi kalau kita kembali ke problemnya Amin Rais ini, menurutku adalah terlalu terburu-buru pemerintah mengambil langkah yang reaksioner ketika meresponnya dengan menghapus atau membuat terblokir ya, walaupun tetap tidak terhapus video itu guys. Nah jadi tujuan ya, jadi kalau kita ibarat ini kita taruh titik di sini, ini titik ini kemudian kita garis tek sampai di sini, ini tujuan ini. Nah target mereka itu di sini sebenarnya. Adapun titik ini adalah sebuah jalan masuk untuk menuju target ini. Apa targetnya? Yaitu tentu kepentingan-kepentingan politik Amin Rais dan gerombolannya guys. Aduh, Mbah Amin ngapain juga sampai ke wilayah itu. Tapi itu ya, itu yang aku bilang. Ini yang disebut dengan merusak reputasi seseorang, tapi meminjam pihak yang ketiga.
kan gitu. Kalau direspon, maka ini menurunkan level dari objek tersebut, dari siapa yang dijadikan target. Kalau tidak direspon, maka ini menjadi liar, sehingga ada pembenaran, sehingga membuat siapa saja akhirnya terjebak, kan gitu. Terus solusinya gimana Bang Bil? Ya solusinya adalah biarkan publik menilai. Dan tentu kan di publik ini ada yang pro, ada yang kontra. Biarkan saja yang pro memberikan dukungannya dengan perspektif yang positif, dan yang kontra akan memainkan isu ini. Yang penting yang menjadi target itu tidak terjebak pada pola-pola seperti itu. Aku pikir ini video singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat aku secara pribadi. Dan hati-hati, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian sedang menganga di mana-mana. Kalau kita tidak pandai-pandai melakukan saring sebelum sharing, maka kita akan terjebak pada DFK itu. Saya Bang Bil, Offside. Selama nadi ini masih berdenyut, suara kebenaran tak akan pernah surut. Kami berdiri tegak, merajut fakta untuk negeri. Karena detak jantung kami adalah dedikasi untuk informasi yang hakiki. Kami, YouTuber Nusantara.